Selamat datang di dunia Urutonaman Ginga es. Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Metsuki Indonesia. Gimana nih kabar kalian? Semua semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Ultraman Ginga Season 2, di mana voting sebelumnya kalian pada setuju kalau gue lanjutin alur Ultraman Ginga ini di Season 2, yaitu Ultraman Ginga S, dan juga ada secondary Ultra, yaitu Ultraman Victory. Victory salah satu karakter Ultraman favorit gue selain Orb dan Leo, dan di Season 2 ini gue rangkum beberapa part ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam cerita, semongko. Hikaru yang petualangan dan sampai ke Meksiko. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi dan munculnya sebuah batu misterius. Yang ketika disentuh, Hikaru mendapat penglihatan sesosok Ultraman dan seorang pria tak dikenal. Sementara itu di tempat lain, seorang gadis yang ternyata adalah robot bernama Onezio sedang menjalankan tugas dari tuannya untuk mencuri batu biru yang sama seperti yang Hikaru temukan. Batu itu disebut sebagai Victorium. Jauh di dalam tanah, ternyata ada kehidupan lain mirip manusia yang dikenal sebagai Victorian Ratu. Mereka yang mengetahui bahwa Victorium sedang dicuri pun bertindak karena akan ada akibat buruk jika itu dibiarkan. Ia menugaskan seorang pria bernama Shaw dengan memberikannya alat bernama Victory Launcher, seperti yang dilakukan pahlawan mereka sejak dulu. Namun dengan syarat Shaw tidak boleh menyakiti siapapun yang berada di atas. Tak lama kemudian muncul dua orang bernama Arisa dan Goki yang adalah anggota dari Akai, sebuah pasukan khusus yang bertugas melindungi bumi, di mana mereka juga menyelidiki munculnya Victorium. Hingga tiba-tiba Hikaru pun datang, karena sebelumnya ia juga melihat Victorium di Meksiko. Tiba-tiba seekor kaiju muncul dari dalam tanah. Ia bernama Shepardon. Sontak Upiji pun langsung menyerangnya, dan Hikaru juga berusaha memancingnya. Hingga akhirnya pencurian Victorium pun berhasil. Disusul Shaw yang menyuruh Shepardon kembali ke dalam tanah karena ternyata kaiju itu adalah milik bangsa Victorium yang ingin menggagalkan pencurian Victorium. Karena itu Hikaru pun mengikuti Shaw yang terus saja merasa jengkel. Apalagi Hikaru mengatakan bahwa semua makhluk yang tinggal di bawah langit yang adalah sama, teman, tanpa tahu kalau Shaw sebenarnya tinggal di dalam tanah. Tiba-tiba pencurian Victorium dimulai lagi, sehingga Shaw segera mengejarnya dan menemukan android Onezio yang kemudian melawan menggunakan Ciboroid untuk menyerang Shaw. Shepardon pun muncul lagi untuk menolong Shaw. Namun android Onezio dengan mengejutkan punya span yang di live dengan Ciburu Spark. Ia pun menggunakan Exer King untuk menyerang Shepardon yang kesulitan melawannya. Melihat itu, Shaw pun menggunakan Victory Launcher yang berubahnya menjadi Ultraman Victory. Victory langsung menyerang 9 Rekin, namun Victorium sebentar lagi berhasil dicuri. Arisa dan Goki yang datang juga terkena serangan, sedangkan Hikaru tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Karena itu Hikaru meminta Ginga untuk memberikannya kekuatan sekali lagi yang dengan ajaib. Ginga Spa percaya, sehingga Hikaru pun menggunakannya untuk berubah lagi menjadi Ultraman Ginga. Ginga pun menyelamatkan Arisa dan Goki, kemudian membantu Victory melawan X-Red Kim. Ginga menahan serangan itu dengan Ginga Thunderbolt dan mengakhirinya dengan serangan Ginga Crossshot. Namun android Onezio berhasil selamat. Sementara Sparkdoll Red King yang ingin diambil Ginga tiba-tiba direbut oleh Victory. Shaw kemudian menggunakan teknik Ultra Lance, di mana Victory menggunakan kemampuan dari kaiju yang bersangkutan. Dan untuk Aikid Searching, memberikan Victory tinju raksasa. Tanpa alasan yang jelas, Victoria pun menyerang Ginga, namun berhasil dihindari. Hikaru yang bertanya, siapa sebenarnya Shaw, malah diserang dengan Victorium Slash. Sehingga terjadilah pertarungan antara Ultraman Ginga melawan Ultraman Victory.
Lagi-lagi Victory menggunakan Red King Knuckle dilawan Ginga dengan Ginga Saber. Karena kurang kuat, Ginga pun menggunakan Ginga Sparklands dan adu serang dengan Victory yang membuat mereka sama-sama lenyap karena kehabisan energi. Hikaru kemudian ditemui Giga yang menyadarkan Hikaru kalau sebenarnya Shaw tidak jahat. Bisa dirasakan dari serangan yang ia lancarkan. Namun tiba-tiba, Arisar dan Gokil menarik paksa Hikaru ke dalam mobil. Rupanya ia direkrut untuk bergabung dengan OKB. Serta ada Tomoya yang bertugas meneliti Vitorium. Karena itu Hikaru akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, Android Onezero melapor pada tuannya, yaitu Alin Chiburu Exira, yang akan segera melakukan rencana selanjutnya. Sakuya dan Revi yang adalah teman dari Shaw kemudian datang ke permukaan dan tidak sengaja bertemu dengan Shaw, di mana Android Onezero juga sedang melakukan pencurian lagi pada Vitorium. Terus saja Shaw tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang Onezero yang ternyata punya kemampuan bertarung yang lumayan. Hingga OP pun tiba. Arisa mengejar Onezero, sedangkan Gokim menyerang Shaw. Karena itu Shaw memutuskan untuk menghabisi mereka juga, membuat Gokim pingsan hanya dengan satu kali serang. Namun ketika akan menyerang Hikaru, Shaw tiba-tiba terhenti karena mengingat perkataan Ratu yang melarangnya menyakiti orang-orang di permukaan. Sementara itu, Android Onezero yang diserang Arisa melakukan Monslave Kaiju Elkin. Melihat itu, Shaw langsung berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Kemampuan bertarung Victory bisa mengimbangi Elkin, namun ia tampak kesulitan ketika diserang dengan ekor listriknya. Karena itu Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory. Ginga menggunakan tombak Ginga Sparklands, namun masih kesulitan dengan ekor Elkin dan dengan terpaksa Victory pun membantu Ginga dengan menggunakan Ultra Lens 9 Red King yang sebelumnya ia dapatkan. Dengan tinju api yang sangat kuat, Elkin berhasil dipukul mundur, dan dengan Kosen Victorium Shot, Kaiju itu pun dihancurkan, sehingga Shaw mendapatkan satu spatul Kaiju lagi. Hikaru yang terluka kemudian ditemui Shaw yang akhirnya bersedia mengenalkan diri karena sebelumnya Hikaru telah menolongnya. Sementara itu Chiburu Seijin bersama pasukannya yang berada di bulan tampak sedang melakukan sesuatu yang terungkap. Kalau dia ingin membangkitkan seseorang yang ia panggil Grandmaster menggunakan energi dari Vitorium, dan tampak di permukaan bulan ada sesuatu yang mirip dengan bagian tubuh dari Dark Blue Gear, dan seperti yang kita tahu kalau Dark Lugen dan Ultraman memang sempat bertarung di permukaan bulan, berakhir dengan kekalahan dari Logel. Karena itu Elan Chiburu ingin membangkitkannya lagi dengan energi dari batu Vitorium. Karena Android Onezero selalu gagal menjalankan tugas, Axora menugaskan Ellen Goddess bernama Borsto untuk bekerja sama dengannya. Ia pun mengirimkan banyak robot Impalazer untuk menyerang penduduk sambil mencuri Vitorium. Sehingga Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawan mereka semua. Namun karena harus melindungi yang lain, hingga malah terkena serangan brutal. Sementara itu Shaw berhasil menemukan Borsto dan Onezero yang sayangnya berhasil kabur, namun malah menyalahkan Onezero. Sehingga terjadilah perselisihan antara mereka berdua yang membuat Android Onezero terluka dan harus diperbaiki. Karena Hikaru sedang dirawat, kali ini Shaw berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawan para Impalazer. Ia pun menggunakan Ultra Nunchucks, Red King dan Elkin. Namun Boruto melakukan Monslave dengan Kinju untuk menyerangnya. Karena serangan yang datang dari dua arah, Victory pun terlempar ke sana kemari. Sementara itu, Hikaru yang terluka nekat ingin ikut bertarung, namun dihentikan oleh Tomoya. Hingga tiba-tiba Ultraman Taro dalam wujud spandul pun muncul, memberikan kekuatan dari Ultra Kyodai yang telah ia siapkan sebelumnya dan membentuk Sturium Brush. Dengan kondisi melamar, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga dan melawan para Impalazer. Akhirnya dengan kekuatan Ultraman Taro, Ginga pun menggunakan wujud barunya yang bernama Ultraman Ginga Storium yang bisa menggunakan kekuatan para Ultra Kyodai. Ia pun menyerang Impalazer dengan Storium Kosen milik Taro dan Specium Kosen milik Ultraman. Sedangkan Kinju dikalahkan dengan kekuatan dari Ultra Seven.
Di akhir Hikaru pun memberikan Spektor Kinju para Shou dan menganggapnya sebagai teman. Ultraman Taro. Alin Gods yang sebelumnya gagal menjalankan tugas, akhirnya beristirahat. Dan sekarang adalah giliran Android One Zero lagi untuk mengalahkan Ultraman Ginga dan Factory. Sementara itu, Xiao tiba-tiba berpikir, apakah ia harus selalu menggunakan Spakdol Kaiju yang didapatkan dari musuh? Hingga tiba-tiba, Kaiju Sadora muncul yang ternyata sedang dikendalikan oleh Android One Zero. Xiao pun langsung berubah menjadi Ultraman Factory untuk melawannya. Factory kemudian menggunakan. Yang anehnya malah tiba-tiba menghilang. Xiao kemudian menggunakan Elekin yang juga ternyata sama, sehingga Saldora bisa menyerangnya. Melihat itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Factory. Taro pun menyuruh Hikaru untuk menggunakan kekuatannya dengan mengakses form Ultraman Ginga Storium, hingga langsung menggunakan kekuatan dari Ultraman Jaja, yaitu Ultra Cutter, yang berhasil mengalahkan Sadora hanya sekali serang. Hikaru yang mendapatkan Spakdol Sadora pun memberikannya para Shou, yang malah ditolak. Shou bahkan menyerahkan Spakdol Kaiju lainnya pada Ratu, karena ia ingin melindungi Factorium dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kekuatan musuh. Namun Ratu mengingatkan Shou untuk mendengar apa yang dikatakan Hikaru, karena Hikaru punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Shou. Karena penasaran, Xiao pun menemui Hikaru dan bertanya apa yang ia miliki. Namun Xiao tidak. Hikaru menjelaskan bahwa ia bisa lebih kuat karena bertarung dengan teman-temannya, bukannya menerima itu. Bersikeras bahwa ia tidak butuh teman untuk bertarung, hingga tiba-tiba dan VICTORIUM pun terjadi lagi dan menggunakan Kaiju Gudang. Xiao pun berubah lagi menjadi Ultraman Factory untuk melawannya. Namun Hikaru memutuskan untuk tidak berubah karena ini adalah pertarungan untuk Xiao yang sedang membentuk jati dirinya. Tanpa Ultra Launch, Ultraman Factory tampak kesulitan untuk mengalahkan musuh, sehingga Revi pun ingin memberikan spatul Kaiju milik Xiao dan si Pardon yang tiba-tiba muncul ke permukaan untuk melindunginya. Revi yang baru saja sampai tiba-tiba terkena serangan, namun dilindungi oleh Kaiju Sadora yang ternyata di live ori Hikaru. Hikaru pun memberitahu Revi bahwa Kaiju tidaklah jahat. Mereka hanya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Dan sebenarnya Kaiju juga bisa menjadi teman. Revi pun memberikan Spakdol Kinjo para Shou. Ia akhirnya sadar tentang arti pertemanan. Ia pun menggunakan Ultra Lance Kinjo yang serangannya langsung mengalahkan Gudon dan Android Onezio. Android One Zero menyerang lagi. Namun kali ini, ia menggunakan Spadol 7 yaitu Baksim. Sehingga Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Namun di tengah pertarungan, One Zero tiba-tiba dihampiri Yapul yang kesal karena Chojunya digunakan. Dan terungkap kalau ternyata Yapul sudah bersama Choju itu sejak menjadi Spakdol. Rupanya Yapul juga ingin melawan Ultraman Ginga. Dan strateginya adalah memanfaatkan manusia. Karena dia tahu kalau Ultraman memang kuat, namun manusia itu lemah. Melihat Gouki yang pesimis karena merasa tidak bisa melindungi apapun. Ya walaupun dengan diam-diam merasukinya. Karena itu Gouki menyerang penjaga. Hingga Hikaru yang menemukannya langsung dilenyapkan ke dimensi lain. Karena Yapur bisa tahu bahwa dia adalah Ultraman. Melihat Storium Brush yang digunakannya. Sementara itu, Tomoya yang sebelumnya menyelidiki apakah Shou adalah Factoria, memberitahu Kapten
bahwa yang merasuki Uki adalah Yapul. Namun tiba-tiba Yapul datang dari belakang dan memaksanya untuk memberitahu siapa identitas asli Ultraman Factory. Dan dengan tidak sengaja melihat data Shaw, para komputer Tomoya, Goki alias Yapul pun menemui Shaw dan menyerangnya. Namun ada seorang ibu hamil yang baru saja berdua di kuil dan butuh bantuan karena akan segera melahirkan. Melihat itu, Goki kembali mendapat kesadarannya dan dengan susah payah membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Shaw langsung berubah menjadi Ultraman Factory. Namun dalam pengejaran, ia diserang oleh Chuju Bakishim untuk melawannya. Shaw menggunakan Ultralan Skinju, sehingga terjadilah adu tembak yang sengit. Sementara itu Hikaru, yang masih terjebak di Berita Utara, ia bisa menggunakan kekuatan dari Ultraman Jaja, yaitu Ultra Barir, untuk melepaskan barir milik Yapul yang ternyata berhasil. Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory melawan Bakishim. Namun Shaw menyuruhnya untuk mengejar Goki yang sedang dirasuki oleh Yapul. Goki akhirnya berhasil membawa ibu hamil tadi ke rumah sakit. Namun Yapul segera berubah ke wujud raksasa hingga Ultraman Ginga yang datang berhasil membebaskan Goki hanya dengan sekali tendang. Yapul kemudian memanggil Bakishim diikuti Victory, di mana Zio sudah dengan senang hati bekerja sama dengan Hikaru hingga kemudian melawan Yapul. Sedangkan Victory melawan Bakishim dengan serangan Victoriam Shot. Victory akhirnya mengalahkan Choju itu. Dan Yapul yang hendak kabur berhasil dicegah hingga pun menggunakan kekuatan dari Ultraman S yang adalah musuh bebuyutan Yapul untuk mengalahkannya sini. Suatu hari Ratu mendapat penglihatan seorang gadis yang kemungkinan seorang Victorian dengan masa lalu yang kelam sementara. Itu Hikaru yang sedang berpatroli dengan Arisa. Tiba-tiba melihat Shaw yang sedang diikuti seseorang. Hikaru pun menghampirinya hingga wanita itu mengenalkan diri sebagai Hiyori, yang adalah Victorian yang tinggal di permukaan bumi, di mana Hiyori mengungkap bahwa mereka berasal dari suku yang berbeda dan menuduh suku Xiao sebagai pihak jahat yang merebut kekuatan mereka. Tiba-tiba, Hiyori pun menyerang Shaw dan merebut Victory Launcher. Dengan mengejutkan, ia juga punya par yang langsung digunakan untuk Monslave Kaiju Gomora. Disaksikan Android Onizero dari kejauhan. Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawan Gomora. Namun ketika Hiyori mendengar suara Shipperdon, ia tiba-tiba menghentikan pertarungan. Karena itu, Shaw pun bertanya pada Ratu siapa sebenarnya wanita itu. Namun beliau juga tidak begitu tahu informasi tentangnya. Ratu Kisara kemudian berbicara dengan Hikaru untuk pertama kali dan meminta bantuannya untuk membantu Shaw merebut kembali Victoria Launcher. Namun ada yang aneh di mana Hiyori bisa menggunakan Victory Launcher yang harusnya hanya bisa dilakukan orang terpilih. Hingga tiba-tiba, Shaw mendapat penglihatan masa lalu Hiyori yang sedang bersama Shipperdon. Dan sempat terjadi konflik antar Victorian yang merebut Victory Launcher. Karena itu, Ratu Kisara meminta bantuan Hikaru, namun dengan tanpa menggunakan kekerasan. Karena Hiyori hanya salah paham saja. Tak lama kemudian, humor yang dikendalikan Hiyori pun muncul. Sehingga Hikaru berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Hikaru berusaha untuk menyadarkan Hiyori bahwa masa lalu tidak bisa berubah. Namun Hiyori mengatakan bahwa Hikaru tidak mengerti penderitaannya. Hikaru pun menggunakan form Dingastorium untuk melawan Gomora. Ia pun menyerang menggunakan Storium Kosen dari Ultraman Taro. Namun tiba-tiba Shepardon muncul untuk melindungi Hiyori, yang mana di masa lalu mereka sempat berteman baik. Sementara itu, Ginga tiba-tiba diserang oleh Vergolza, yang ternyata sedang dikendalikan oleh Android Onezio. Namun Hiyori yang seharusnya berpihak para Exera malah menyerang Onezio, sehingga Exera memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Golza pun menyerang Gomora, dihalangi Ultraman Ginga dan Saparedon. Namun serangannya sangat kuat, bahkan sampai memutuskan ekor dari Gomora. Persari itu, Shaw meminta Hiyori untuk mengembalikan Victory Launcher.
Walaupun awalnya ragu, Hiyori pun mengembalikannya sehingga Shaw bisa berubah lagi menjadi Ultraman Factory. Factory langsung menggunakan ult yang berhasil dikalahkannya dengan sekali serang. Di akhir Hiyori yang sadar pun diajak Shaw dan Ratu Kisara untuk kembali ke mereka dengan Factorian lainnya. Sementara itu, Alan Chiburu menyadari kalau si Pardon memiliki Factorium di punggungnya yang akan ditargetkan di rencana selanjutnya. Tiba-tiba muncul mata raksasa yang menarik Factorium keluar. Namun ternyata, Factorium yang ditarik adalah milik Sapardon. Dan dengan analisis dari Tomoya, ia mengungkap kalau Factorium dari Sapardon memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat dibanding dengan Factorium biasa. Tiba-tiba mata misterius itu pun berubah menjadi Kaiju Ganki yang ternyata sedang dikendalikan oleh Alin Gode dan langsung menyerang si Bardon. Melihat itu, Xiao tentu saja tidak tinggal diam karena Chef Paradon juga teman seperjuangannya yang kini adalah Ultraman Factory yang sama-sama bertarung demi melindungi Factorium dan bangsa Factorian. Selain itu, mereka juga mendapat informasi tambahan tentang musuh dari teori karena memang sebelumnya dia sempat menjadi bawahan dari Exera. Hiyori pun menjelaskan kalau Exera selama ini mengumpulkan Factorium ke sekitaran bulan dan sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Opie juga sedang membuat rencana untuk menggagalkan pencurian para Factorium. Dengan bantuan dari Tomoya, mereka pun membagi tugas. Namun tiba-tiba, Android On Zero menyusup ke markas untuk memasangkan bom yang jika meledak, daya hancurnya akan sangat luas. Sementara itu, Xiao yang berusaha menyelamatkan Shepardon malah terkena serangan. Alin Gods kemudian menggunakan Fire Golda untuk melawan Shepardon yang Factoriumnya masih diserap oleh Ganki. Akhirnya persiapan pun selesai. Hikaru dan Kapten langsung menembakkannya pada Ganki, sehingga pencurian Victoria pun berhasil digagalkan. Namun Alin Gods hendak menyerang mereka, sehingga Shaw pun berubah menjadi Ultraman Factory dan Hikaru berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Sementara itu, Arisa akhirnya menemukan Android On Zero yang sedang membawa bom dan berhasil merebutnya untuk dinonaktifkan Tomoya. Factory yang melawan Ganke tampak dibuat kesulitan karena kaiju ini bisa menggandakan tubuhnya. Namun dengan bantuan dari Kapten, Victoria pun menggunakan Ultra Launch Kingju untuk menyerangnya. Disusul dengan Victoria Short yang langsung menghancurkan Ganki, sedangkan Ultraman Ginga yang sedang melawan Fire Golzo pun menggunakan form Gingastorium. Dan dengan kekuatan dari Jove, ia pun mengalahkan Kaiju dan Ellen Goddess, sehingga Chef Arden berhasil diselamatkan. Dan Tomoya juga berhasil mematikan bom yang dibawa Onezio. Namun ternyata Exera telah mengumpulkan cukup energi yang dibutuhkan. Ia pun menggabungkan 5 spektor sekaligus, yaitu Gomur, Melbarecuba, Skov dan Ganki, untuk membentuk kayu fusion bernama Five Kin. Extra pun langsung menggunakannya untuk menghampiri Ginga dan Factory. Melihat itu, tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsung menyerang, di mana Ginga menggunakan Storium Kosen dan Factory dengan Factoren Shot, yang mana diserap Five Kin dengan kemampuan dari Ganki. Ia pun membalikkan serangan pada mereka, namun dilindungi Shepardon yang sebelumnya sudah melemah. Xiao yang marah pun dengan ceroboh langsung maju, dan hasilnya ia malah diserang dengan mudah. Ginga pun menggunakan Gingas Balance, namun Five Kin ternyata sangat kuat dan akhirnya membuat Ginga tumbang. Gimana ya kelanjutannya? Saksikan alur cerita Ultraman Ginga S Part 2 di next content. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dah agar tidak ketinggalan part selanjutnya. Jangan lupa juga untuk kunjungi playlist channel
ada alur cerita yang kalian cari. Jangan lupa untuk nonton season 1 dan ekstra episodenya, link ada di deskripsi video. Dan gue pamit, sampai jumpa di next konten.